Oke, bersama gue Abang Lukas di DT Football Podcast. Kali ini kita nggak ada Abang Carlos ya, soalnya dia lagi sibuk sama kerjaan dia. Maka dari itu hari ini kita ada special guest, namanya Marcos ya? Marco ya? Ya, Marco. Iya, sebenarnya kita udah nggak syuting udah 2 minggu sih. Soalnya kan ceritanya kan waktu itu kan hari Rabu kan kita coba syuting. Nah terus apa namanya nggak ada suara tuh. Jadi mau nggak mau kita reshoot lagi tuh hari Jumat. Nah awalnya si Marco ini mau masuk, cuman pas yang hari Rabunya nggak ada suara ya udah. Jadi dia yang hari Jumatnya nggak bisa ya udah. Nah kita bakal bahas Man City dulu ya. City ya. Yang barusan lawan Inter Milan tadi pagi. Anjing 0-0 itu ya. Iya. Parah sih anjing City mainnya. Gue nonton kan, terus kayak apa namanya nonton terus kayak bikin ngantuk gitu. Karena kayak menurut gue Man City banyak peluangnya. Terus juga Foden juga lumayan lumayan bagus. Cuman dia masuknya kan telat. Terus juga finishingnya menurut gue bapuk. Nah, Emang pemain di menit berapa itu? puluhan atau 70-an deh gitu dia Buset. tuh masuknya kan. Kenapa nggak dimasuk satu? Nah iya. Atau dia ganti, oh bukan sorry, dia second half mau masuk, dia gantiin KDB. Kayaknya dia pengen simpen tenaganya KDB. Cuman menurut gua kayak apa namanya Foden finishingnya tuh nggak optimal gitu. Memang kurang. Gua berharapnya harusnya dia chances seperti yang ada yang kita lihat kemarin itu dia bisa nge-finishnya dengan baik gitu. Karena lu tahu sendiri Inter kan mainnya low block, mainnya parkir bisnya 6 orang kan, jadi kayak ya setiap chances itu sangat penting gitu. Nah kalau lu XG 2,4 kan, Man City XG 2,4, Inter XG nya sedikit, tapi kayak gue ngelihatnya Inter juga kayak nggak mau nyerang juga, tapi defense-nya abis-abisan. Tapi kayak City menurut gua kesalahannya nggak bisa menyelesaikan peluang dengan baik gitu. Makanya kan kalau nggak salah kan dari press con-nya Pep Guardiola dari sebelum Brentford setelah lawan Brentford yang 2-1 itu, Pep Guardiola kan udah kasih warning jangan cuma Haaland doang yang bisa nyetak gol, pemain lain harus bisa nyetak gol. Nggak boleh ketergantungan. Nah, Inter itu kan setahu gua dia ngebacking Haaland itu, ngejagain Haaland itu 3 orang kan. Iya. Ngejagain 3 orang nge-marking Haaland, ya Haaland nggak bisa apa-apa lah. Ya tercekik mau gimana? Iya. Tapi Haaland ada satu peluang sih, cuman peluangnya itu susah juga gitu. Jadi kita nggak bisa kayak salahin Haaland juga. Harusnya kalau misalnya Haaland dijaga, yang lain bisa nyetak gol nggak? Iya. Nah, pertanyaan gua harusnya kenapa sih Pep Guardiola nggak masang Jeremy Doku dari awal? Karena kan lu kalau mau mendobrak pertahanan yang low block gitu, itu kan lu harus harus pakai pemain-pemain yang jago dribbling dan jago passing juga, atau jago nyari space gitu. Nah, Savio udah ini kan. Savio kan bagus kan? Oh ya. Ya. Ya, di Girona juga bagus kan. Sampai ngobok-ngobok ngobok-ngobok pertahanan Barca zaman Xavi itu ngakak itu. Savio bagus. Savio dimaininnya dari awal, cuman yang gue kritik kenapa nggak Savio sama Jeremy Doku. Jack Grealish lu pakai, iya dia bagus dalam passing, cuman masalahnya Jack Grealish udah nggak kayak Jack Grealish 2021 yang dribblingnya kenceng. Dia juga menurut gue rada menurun. Doku lebih Lebih eksplosif, lebih dinamis. lebih bisa nyari space, lebih bisa nyari peluang gitu kan, mau penetrasinya dari mana gitu. Jadi tapi Pep Guardiola sebenarnya di
dia bilang lebih bagus mainnya daripada di UCL final, sebenarnya bener Ya. secara XG. Tapi kalau lu XG-nya aja gede tapi nggak bisa nyetak satu gol, ya lu tetap aja XG ya XG gitu kan. Jadi ya menurut gua ya City bisa cuma nyalain diri sendiri doang kalau misalnya seri lawan Inter. Nah, yang gua khawatirkan adalah manajer-manajer di IPL nonton match ini, mereka akan berpikir, wah lawan City ternyata lawan low block aja kayak gini aja nggak bisa kan. Oh ya udah gue main low block aja gitu kan, main pakai base gitu. Adanya negatif football terus nanti nontonnya kan. Nah iya kan nggak enak. Jadi menurut gue salahnya Man City dan Pep Guardiola itu salah secara taktik enggak, tapi lebih salah ke bagaimana menciptakan peluang atau apa namanya finishingnya itu kurang benar, dan bagaimana lu ngefinish suatu peluang dengan baik dan benar gitu. Karena gue juga ngelihat kayak di pressing Inter penetrasinya tuh kayak apa namanya kayak ngekerin shootingnya aja kayak kacau balau gitu kan. Kalau misalnya lu pada misalnya udah pernah main futsal atau main bola kan, kalau misalnya finishingnya itu kita misalnya nih di depan nih banyak pemain gitu, kita ngekerinnya juga susah soalnya kan kita juga ditekan dari depan gitu kan. Jadi dari situnya aja kayak membuat City kurang efektif dalam serangan gitu. Kalau soal Bayern 92 gila sih anjing, sumpah itu 92. Apakah kita perlu khawatir gimana nih? Aduh. Apa nih? Tapi ya Bayern is Bayern gitu kan, mainnya attacking football dan lawannya Dinamo Zagreb. Tapi yang gue bingung itu 3 kali penalti men ke concede sama Dinamo Zagreb. Gue kayak bingung aja. Ini sebenarnya kalau ini bisa 6-2 lah, kalau nggak 5-2 gitu. Ini 9-2 kan sebenarnya gara-gara penalti juga sih. Emang Dinamo Zagreb goblok gitu. Gue nggak ngerti lagi itu bisa aduh sampai 9-2 kan. Itu parah sih. Ya udah kamu teman senasib nih. Saya tahu rasanya dibantai itu gimana. Iya. Nah, habis itu Madrid lawan Sociedad 2-0. Lawan apa namanya Stuttgart 3-1. Gue sebenarnya Stuttgart cara mainnya bagus. Cuman menurut gua Courtois terlalu jago udah. Oh iya memang. Courtois terlalu jago. Gua di sono yang gua sorotin pemain Stuttgart. Ya kalau pemain Madrid nggak usah ngomong lah ya, udah terkenal semua. Pemain Stuttgart yang gua sorot nggak ada Girassi, jadi kelihatan banget hampanya kan. Setahu gua alasan Stuttgart bisa di posisi kedua melebihi Bayern musim lalu. Ya kan kalau nggak salah Bayern 3, Stuttgart 2 kan. Iya. Nah, alasannya tuh sebenarnya karena karena Stuttgartnya sendiri ada Serhou Guirassy yang sekarang di Dortmund kan. Nah, cuman sekarang nggak ada Serhou Guirassy, kayak menurut gue finishingnya ada melempem. Lu ngandalinnya Dennis Undav. Kita semua tahu kalau nonton timnas Jerman, Dennis Undav ya di Jerman mah Dennis Undav mah average banget lah ya. Biasa lah. Kayak bahkan menurut gue sekelas di bawah Joselu sih menurut gue ya. Nah, tapi yang menarik itu Angelo Stiller sih. Stiller kan kalau nggak salah pengen diincer Barca waktu itu sebagai opsi DMF. Cuman entah kenapa nggak, soalnya Angelo Stiller cocok sama Flick, dan dia yang gue lihat dia nggak kayak dia step upnya Romeo sama Roberto lah. Maksudnya dia bisa main box to box tapi dia juga tahu cara defend area gitu. Kalau Romeo tuh yang gue kesel tuh kadang dia nggak tahu area mana yang harus di defend. Kalau Roberto udah lamban banget gitu kan. Nah kemarin gue nonton Angelo Stiller, gue puas sih karena cara dia
nyari bola dan lain-lain itu menurut gue membuat puas lah ya. Tapi kalau buat Madrid ya Madrid is Madrid gitu kan. Tapi yang 3-1 itu kan sebenarnya kan si Mbappe sempat marah tuh pas Endrick nyetak gol terakhir. Soalnya kan posisinya kan Mbappe kosong. Cuman Endrick still yakin dia nyetak gol karena kan dia counter attack. Jadi kalau nggak salah ada 2 atau 3 pemain dari Stuttgart, si Endrick main berani aja nyetak gol dari luar kotak penalti. Tapi gol. ya. Iya. Sebenarnya harusnya Endrick oper ke Mbappe kan, karena Mbappe peluangnya lebih besar. Tapi Endrick mau berani nyetak dari situ kan, cuman kan untungnya gol gitu. Nah, Gol aja risikonya besar itu. iya resikonya besar gitu ya menurut gue ya Endrick ngegamble kayak gitu mungkin berhasil kali ini, tapi kalau kedepannya sih menurut gue belum tentu bakal berhasil gitu. Makanya gue merasa layak juga kalau misalnya Mbappe rada sengit, soalnya ketika lu main sebagai tim di Madrid, lu nggak bisa kayak utamain ego lu doang. Kalau lu mesti utamain kepentingan tim. Namanya juga bola ya, itu kan tim sport. Iya. Gak ada namanya individu, walaupun dulu individual performance lebih ditinggikan. Sekarang udah fokusnya ada kembali ke kolektif. Iya. Jadi apapun harus diutamakan itu ya pasti tim dong. Iya. Gak boleh cuma sekedar nyetakin gol dari di luar kotak. Kalau zaman dulu ya nggak apa-apa lah. Iya. Nah, Gak apa-apa risiko dikit, tapi kalau sekarang nggak bisa. Nah kan kalau misalnya Madrid itu kan apalagi kehilangan Kroos, sebenarnya yang gue suka sama Kroos itu dia bisa ngebantu sebagai box to box midfielder, sebagai partner double pivot juga yang bisa ngebantu progressive passing ke serangan gitu. Nah, kehilangannya sosok Kroos menurut gue membuat Madrid kurang efektifnya dalam melakukan itu. Kalau kita lihat di match-match sebelumnya yang dimana Madrid sering kan. Cuman menurut gue ya cepat atau lambat pemain-pemain muda kayak Valverde harus bisa step up gitu. Nah, cuman pertanyaannya, apakah menurut lu Madrid harus cari midfielder setipe Kroos, tapi kalau mesti cari midfieldernya apa atau siapa gitu? Kalau itu sih gue rasa palingan ada pakai yang ada dulu. Pakai yang ada dulu ya. Tapi juga tergantung mereka. Kalau mereka kan udah tahu mereka punya duit toh. Sementara kita yang bokeh. Iya. Mereka punya duit, terserah mau nyari siapa aja. Yang penting yang nggak harus carbon copy. Iya. Tapi yang penting sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Iya. Kalau nama-nama yang sesuai terus tuh gue belum tahu ya, tapi kalau menurut lu siapa sih? Kroos. Yang mirip lah. Yang mirip Kroos setahu gua Gundogan sih. Cuman Gundogan nggak mungkin, dia udah main di Barca. Dia juga mainnya di City sekarang. Iya, nggak mungkin. Ya kalau nggak Gundogan ya apa paling ya kayak pemain-pemain kayak McAllister gitu. Tapi dia udah kayaknya udah lama, nyaman di Liverpool. Iya. McAllister menurut gue pemain yang dulu di Brighton gue nonton, gue suka nih orang, underrated. Gue sebelum dia di Piala Dunia pun gue udah percaya nih orang bisa step up dan bisa menang hal-hal yang besar lah. Dan
terbukti juga kan, dia juga sangat krusial dalam Argentina menang Piala Dunia. Nah, ngomong soal McAllister, kita ngomong soal Liverpool juga. Liverpool kan kalah lawan Nottingham Forest, cuman menang lawan Milan ya, setahu gue. Oke deh, kita bahas dulu deh. Kalau lawan Milan sih menurut gue Milan mainnya nggak efektif, itu sih udah pasti ya. Gue juga nggak nonton karena gue udah tahu Milan mainnya ya amburadul gitu. Apalagi pas Paolo Maldini dibuang, Sandro Tonali dijual kan ke Newcastle, itu menurut gue bego. Dari situ gue ngerasa nggak ada harapan lah Milan lah kalau mau jadi klub besar kayak zaman dulu lagi kan. Kalau dari yang atas bermasalah akan turun ke bawah. Nah iya, Pasti gitu. apalagi sekarang banyaknya pemain Amerika gitu. Gue nggak bilang pemain Amerika pasti jelek, cuman ya mereka nggak selevel tim-tim La Liga gitu loh. Iya. Apa sih pemain Amerika yang ini, Weston McKennie lah, Pasti mereka. Christian Pulisic lah, terus ya gitu-gitu. Iya. Jadi kayak Kalau standar kualitas ya ini Kualitasnya bukan meremehkan, ya ini. tapi masih jauh di bawah Eropa. iya, gitu. apalagi dulu Milan sempet nampungin Sergio Des, ya kurang parah lah gitu kan. Jadi ya lawan Liverpool di obrak-abrik di San Siro sih gue nggak heran ya. Cuman yang gue heran itu lawan Nottingham Forest di kandang sendiri. Kan ini ceritanya kan habis menang lawan MU 3-0 di Old Trafford kan. Terus kalah lagi di Anfield 1-0 lawan Nottingham Forest. Arne Slot secara taktik menurut gue terekspos sih. Soalnya kan selama ini kan dia mainnya high pressing. Cuman kalau lawannya pemain yang low blocknya solid, nggak kayak MU, nah udah hal itu terjadi lawan. Nah, gue merasa Arne Slot karena dia juga masih muda sih, gue nggak ini banyak kritik dia. Dia juga masih manajer muda lah. Menurut gue sih Masih bisa berkembang. bisa berkembang lah, masih bisa evaluasi. Lu nggak harus gegen pressing kayak Klopp juga menurut gua. Mungkin yang bisa diutamain itu kan bagaimana midfield lu itu lebih dikasih ruang sih menurut gua. Cuman kan apa namanya, kalau orang bilang Arne Slot dibandingkan sama Ten Hag, Arne Slot itu lebih bagus ya menurut gua jelas lah. Tapi kan orang kan bilang Ten Hag itu kan mewarisi MU yang bagus, Arne Slot kan mewarisi Liverpool yang baik. Ya itu betul dan memang ngebantu. Cuman menurut gua strategi itu kan sebenarnya kan ya kalau ganti ya ganti aja gitu, kayak misalnya Koeman ke Xavi gitu kan. Jadi kayak apa namanya? Ya apa? Kan ada perubahan strategi yang lo bisa berubah gitu. Nah, MU ya sekarang menangnya kayak tim kecil tuh, Barnsley 7-0 lah apalah, gitu aja udah bangga kan. Ya bangga boleh, cuman menurut gue ya ekspektasinya kan berarti di situ kan. Tapi lawan kayak Liverpool lu nggak bisa apa-apa, bahkan sama tim kecil aja lu kadang kalah kan di EPL. Maka dari itu kan kayak ya Bayangin aja sih, MU udah berapa tahun mendominasi Liga Inggris, terakhir kali menang tahun 2013. Ngelihat posisi mereka sekarang, enggak, karena juga Sir Alex Ferguson juga kesalahan dia menurut gua adalah dia nggak menurunkan suatu taktik atau filosofi yang melekat gitu. Apa filosofi MU? Pas David Moyes ganti filosofi, Van Gaal ganti filosofi, Jose Mourinho juga ganti, Ole ganti lagi. Ya ganti-ganti terus kayak nggak ada ininya gitu kan. Sama Ten Hag juga ganti gitu. Malah Ten Hag mainnya menurut gue negatif football kan. Jadi kayak ya menurut gue sekarang kalau MU pengen jadi
klub jawara lagi, lu nggak boleh cuma puas dengan striker kayak Højlund sama Zirkzee. Iya. Apalagi kita semua tahu Zirkzee lawan Liverpool kemarin kacau gitu kan. Dan itu menurut gue problematika yang MU harus selesaikan lah. Jangan incar nama besar doang. Iya, udah lagi masalahnya strateginya seperti yang di video sebelumnya yang kita bahas, itu membuat MU overexpose. Casemiro blunder 2 kali. Oke lah, itu mereka bilang karena Casemiro emang tolol gitu. Dan emang gue setuju, emang Casemiro tolol gitu kan. Semenjak di MU mulai musim kedua udah mulai tolol. Musim ke-1 oke gitu kan. Tapi Mainu jadi single pivot di posisi Casemiro yang sama, itu dia bisa blunder. Ya menurut gua kalau misalnya dua-duanya blunder ya berarti bukan cuma salah ini doang, pemain doang, tapi lebih ke salah tim gitu. Makanya kan kayak apa namanya, lu nggak bisa cuma puas begitu doang gitu. Lu nggak bisa puas dalam artian cuma apa namanya mainnya kayak gini doang gitu. Terus juga apa namanya pemain-pemainnya cuma ya disuruh lari nggak mau atau disuruh penetrasi nggak mau, egois dan lain-lain. Kita semua kan tahu Bruno egois kan. Sama siapa lagi ya? Enggak sih, saya rasa tuh kayaknya mereka apa ya, kalau bahasa Inggris terlalu nyaman di situ sih. Iya. Nggak berani untuk berjuang lebih keras lagi. Masa sekarang bangga nggak sih buat fans MU yang sekarang klubnya di posisi 10? Sekarang udah mulai jadi mid table club loh. Iya, makanya kan gue bilang kalau misalnya kan banyak tuh fans MU yang ngebanggain FA Cup setidaknya menang trofi. Ya udah kalau misalnya kalian begitu, oke, nggak masalah. Tapi gue bisa bilang dong, lu berarti sekarang lu sekelasnya Athletic Bilbao gitu. Iya. Mid table club, menang Copa del Rey, ya sama ya Copa del Rey sama FA Cup atau Capital One Cup Carabao itu sama-sama ya domestic cup lah ya. Cuman ya apa bedanya kalian sama Bilbao kayak gitu yang sering menang Copa del Rey tapi di apa namanya liga ya ancur-ancuran gitu kan. Jadi ya kalau misalnya kalian mau standarnya gitu ya silakan, kita nggak ini kok. Paling ya kita ketawa-tawain aja gitu kan. Gitu kan. Dan yang gua nggak habis pikir, manajemen Ineos pengen Ten Hag perpanjang kontrak. Gua sebenarnya gua pro mencat Ten Hag ya, cuman kalau gua fans MU, cuman kalau misalnya Ten Hag diperpanjang ya oke deh, gua apa namanya makin ketawa aja sih, gua enjoy the moment aja. Entertainment buat kami nih. Oke, terakhir kita ngomongin Barca 4-1. Menurut lu dulu deh secara taktik sama Pacific punya game playing style sorry. Kalau mengenai taktik ya bagus sih. Setelah berganti dari game plan-nya Xavi, sekarang dimasukin taktik yang lebih direct. Saya rasa ini yang sangat dibutuhkan oleh Barca sekarang. Habis itu sebenarnya kita bisa clean sheet, tapi atau kenapa tiba-tiba nggak gol itu gimana ya? Pokoknya kita kebobolan karena apakah defender blunder atau gimana sih? Gue lupa. Kalau nggak salah, ya blunder sih. Iya lebih ke blunder itu. Lebih ke blunder. Cuman blundernya kok nggak Ter Stegen blunder. Soalnya dia apa namanya nggak tahu di mana bolanya bakal ini. Cuman ya nggak gitu masalahin lah ya, cuma satu paling dia kesal sendiri nggak dapet clean sheet. Cuman lebih ke ya sebenarnya
bentar. Sebenarnya yang gue suka itu kan apa namanya, karena zaman Xavi itu kan musim kedua terutamanya pemain udah mereka kayak malesan pressing kan. Iya. Cuman kan makanya kan mereka nggak gitu butuh banyak defending juga gitu kan. Tapi sekarang yang gue lihat dari Hansi Flick secara taktik ya, dia pokoknya dari hari pertama udah bilang, lu kalau nggak mau maju, lu kalau misalnya nggak mau pressing, lu kalau nggak mau lari, lu kalau nggak mau menggunakan atribut fisik lu semaksimal mungkin, gue ganti lu sama youth player. Dari situ menurut gue dia lebih tegas daripada Xavi. Emang harusnya dari awalnya gitu, lu nggak boleh apa namanya sebagai tim apa namanya main yang gue kadang nggak ngerti sama Xavi itu, kadang dia mainnya 4-3-3 mulu gitu, kayak nggak ada variasi. Terus juga dia kadang apa namanya terlalu favoritisme sama pemain. Padahal kan kalau nggak salah janji Xavi awal-awal masuk November 2021, dia nggak mau favoritisme, dia maunya meritokrasi. Gue dukung. Tapi gue ironisnya gue lebih merasakan meritokrasi ya itu zaman Hansi Flick, meskipun zaman Hansi Flick baru beberapa match gitu kan. Iya, baru 4-5 ya. Iya. Dan yang gue suka itu mainnya bagus itu karena mereka pada mau ngelari, mereka pada mau pressing yang kuat, mereka pengen nyari space gitu kan. Pemain-pemain muda mereka nggak banyak ngeluh gitu kan. Jadi meskipun Barcelona kena FFP nggak bisa sign banyak pemain, masih bisa bertanding dengan sangat baik gitu Kak. Dan sebenarnya kan Barcelona ini kan yang untungnya Barcelona punya tim akademi terbaik di dunia, makanya mereka setiap tahun bisa produce pemain world class. Iya. Nah cuman kan kita nggak tahu setiap tahun bakal produce siapa dan jenis apa gitu kan. Nah maka dari itu kan apa namanya Xavi juga nggak bisa ngarepin youth player murni. Yang kekurangan Xavi itu menurut gue selain dia terlalu banyak apa namanya ngemanfaatin youth player, sehingga kan orang-orang youth player itu kan justru jadi injury prone. Ansu Fati kan awal-awalnya kan juga yang dibilang gacor, penggantinya Messi, tapi kan, sekarang ada cedera. Enggak, karena dia gampang ditebas dan dia mainnya juga terlalu eksplosif, ya kan. Beda deh, Ansu Fati sama Lamine Yamal. Yang gue lihat Lamine Yamal tuh awal-awalnya nggak gitu eksplosif. Ansu Fati tuh 2019 eksplosinya gila-gilaan, tapi dia gampang ditebas gitu loh. Nah dia mainnya udah dari muda, gampang ditebas, ya akhirnya kan jadi injury prone. Itu kesalahan apa namanya Barcelona menurut gue mengelola pemain muda. Oke, pemain muda lu mainin dari sejak dini, cuman lu mesti hati-hati juga. Kalau misalnya dari kecil udah injury prone, ya berarti karir dia pendek gitu. Ya tetap dijaga. Apalagi kan otot dan tulangnya masih berkembang gitu kan. Lain hal kalau lu udah 20 lebih, otot lu sama tulang lu udah permanen, udah nggak bisa kemana-mana lagi gitu kan. Tapi Yamal keren sih, 2 gol. Iya, Grace. Olmo keren sih. Nah menurut lu ini kan Yamal lagi on fire, Lewandowski on fire. Ekspektasi lu nih lawan Monaco besok gimana? Oh iya, nanti malam itu 2 ya. Iya. Nah ini yang Flick harus ngurusin gimana? Karena barusan kita dapat kabar ada di Olmo cedera kan 4-5 minggu tuh untuk Nah iya, aduh. Jadi yang mau kita isi tempat itu siapa? Rafinha lah paling. Terus yang di kanan kiri tim Pedri kan? seperti main situ. Kalau untuk position apa gitu? Yamal, Ferran Torres. Kan kartu merah. Ferran Torres kartu merah. Kartu merah itu. Tapi La Liga kan itu. Iya. Champions League kan enggak. Beda mah. Iya. Jadi, tapi masa kita harus rely sama dia sih gitu kan. Iya.
Gue nggak temu ngomong apa anjir. Tahu gue Gavi udah balik sih. Iya. Tapi kan sekarang ada Ansu Fati. Ansu Fati udah balik lagi. Nah ya itu gimana tuh, dia kan masih bersaudara. Nah paling ya Ansu Fati main mau nggak mau. Gimana aja. Cuman ya gue percaya sih Ansu Fati bisa lebih baik lah daripada zaman Xavi. Karena menurut gue Flick lebih cocok lah buat pemain kayak Ansu Fati. Sebenarnya yang gue sesalkan dari Xavi itu dia kadang dia nggak bisa manfaatin pemain semaksimal mungkin. Kayak Van Kessié, lu dapet gratis dari Milan terus lu cadangin, akhirnya dia sewot 1 tahun pindah ke Arab Saudi. Padahal Kessié mainnya bagus. Sekarang lu kondisinya kayak gini, kekurangan CDM, ya lu paling ngandelinnya Casado gitu kan. Casado, iya sih. Bernal cedera kan, ya udah deh lu ngandelin Casado gitu. Cuman mau sampai kapan? Roberto udah nggak ada, De Jong cedera. Nah itu ya gue harapnya sih lawan Monaco, karena kita di Johan Gamper udah kalah 3-0, tapi kan itu trophy friendly juga. Iya. Jadi gue Nggak nggak terlalu gitu penting banget itu. nggak gitu pusing lah ya. Kalau misalnya mau ngebully Barcelona cuma gara-gara Johan Gamper mah menurut gue mah ya they don't know football menurut gue. Udah ya gue harap sekarang karena udah pernah lawan Monaco di Johan Gamper, udah nggak kaget lagi. Iya sih, tinggal Elemen of surprise-nya udah nggak ada lagi. belajar dari kesalahan aja. Iya. Meskipun mainnya di kandang Monaco, tapi nggak bakal jadi masalah lah mau di kandang manapun juga. Jadi menurutmu gimana, menang atau seri? Gue sih positif menang ya, tapi paling ya 2-0. Kalau nggak terlalu besar. Ya sih, kira-kira sama, menang besar. Karena kalau lihat dari performa di Liga sih, tapi ini belum tentu translate ke Eropa. Iya. Kalau di Liga menangnya marginnya besar semua. Iya, Jadi ya ekspektasi Belakangan. saya ya gede semoga lah. gede Iya. gitu. 2 atau nggak 3-0 Iya. lah, namanya juga Eropa pasti lebih besar. Ya gitu harusnya menangnya besar supaya lawan Bayern confident gitu. Kita kan lawan Bayern kan sering kalah dan kalahnya gede. Kita jujur ngomong aja gitu. Tapi gue rasa kan sekarang ada Hansi Flick. Hansi Flick kan yang ngobok-ngobok kita Iya. 8-2 kan. Jadi karena udah ada Hansi Flick dan Barcelona juga udah rebranding, udah reshape juga, ya menurut gue bisa lah ya lawan Bayern. Gue nggak expect Bayern obok-obok, balas obok-obok Bayern lagi, enggak, cuman Enggak. ya at least bisa bertarung dengan baik lah. Sebenarnya udah bisa kembali selevel. Iya, apalagi Kompany kan ya strateginya juga, gue bukan nganggep remeh ya, cuman strateginya kadang ada hit and miss sih menurut gue. Karena kan di Abang Carlos sendiri kadang keselnya sama Bayern itu kan, kalau di videonya kan kayak kadang dia kesal sama transisi sama defendernya, terutama sama board. Oke sih, sekian dulu dari video hari ini. Mungkin episode selanjutnya kita bakal bahas Champions League lagi kalau mau, sama bahas matchday IPL, La Liga dan lain-lain. Cuman sebelum gue akhirin video ini, gue pengen mengkritik dulu UEFA sama FIFA lah in general, karena menurut gue matchday atlet bola itu terlalu banyak sih. Terlalu banyak ya. Itu udah pemainnya nggak jadi manusia lagi, malah dipaksa menjadi robot untuk for our entertainment gitu. Bahkan Rodri pengen demo, pengen strike deh kalau nggak salah. Iya. Sempet kepikiran gitu. Ya gue sih dukung aja ya, karena gue ngerasa kayak ngapain ada FIFA Club World Cup lagi gitu. Terus lu pemain dikasih restnya cuma 3 minggu.
Terus Champions League juga makin banyak. Kalau lu main di Inggris, lu ada League Cup lagi. Jadi menurut gua match terlalu banyak, nggak banyak istirahat gitu loh. Ya kan Seminggu mainnya 2 kali men, gitu kan. masalah ini kan juga pernah diangkat sama Klopp ya berapa tahun yang lalu, Iya, dan sempet diabaikan nih orang mau ngapa, tapi sekarang ya dinaikin lagi suaranya kan. Untuk kesejahteraan pemain memang udah harusnya bagus. kan mereka bukan mainnya lebih banyak, tapi kalau mau hak siarnya lebih mahal atau enggak pendapatannya lebih ini gitu. Cuman gue paham sih, memang ada beberapa klub yang serba salah. Contohnya AC Milan. Kalau lu, setahu gue di tiket lawan Venezia itu murah, 20-an euro deh kalau nggak salah, 10-an euro. Tapi ketika main lawan Liverpool, dia pasang harganya 80-90 euro supaya bisa profit. Harga tiket paling murah ya, 80-90 euro kan 1, sekian juta bisa beli sepatu Nike anjing. Sepatu Nike baru kan. Jadi ya pasti karena mahal ya pasti orang juga banyak yang nggak mau nonton, males nonton. Makanya kan kalau kita nonton Milan lawan Liverpool nggak gitu rame juga di San Siro, karena mereka nggak bisa jual banyak kursi karena kemahalan dan performa Milan lagi bapuk juga. Jadi mungkin kadang klub serba salahnya gitu kalau soal tiket ya. Cuman menurut gua harusnya hak siar lebih ini lah, lebih banyak pemasukan lah. Oke sih, sekian dari gua Mahomis, Viva la Vida.